Lo sadar nggak sih? Timnas Indonesia sekarang lagi berubah total. Dan ini bukan perubahan kecil. Timnas Indonesia lagi bersiap masuk ke era baru bareng pelatih anyar, John Hartman, di FIFA Series 2026. Turnamen ini bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno tanggal 27 dan 30 Maret. Tapi ini bukan cuma soal pertandingan biasa. Ini adalah momen pertama kita lihat DNA baru, timnas di bawah tangan dingin Hartman. Dan jujur aja, perubahan ini lumayan bikin kaget. Kalau kita lihat dari daftar pemain yang dipanggil, langsung kelihatan banget kalau Hartman punya filosofi yang beda. Dia nggak terlalu ngejar pemain dengan skill individu tinggi atau dribble yang wah banget. Justru dia lebih milih pemain yang kuat secara fisik, tahan banting, dan punya kerja sama tim yang solid. Nah, di sini mulai muncul tanda tanya besar. Apakah ini berarti era pemain skillful di timnas bakal berkurang? Karena dari 20 pemain non-kiper yang dipanggil, cuma segelintir yang punya kemampuan dribble menonjol. Dan dua nama ini jadi sorotan. Yakob Sayuri dan Beckham Putra jadi pengecualian. Mereka masih dipertahankan karena punya kecepatan dan kemampuan menusuk dari sisi lapangan. Tapi menariknya, mereka juga bukan tipe pemain yang terlalu lama pegang bola. Sementara itu, beberapa nama besar malah hilang. Yang bikin fans makin bingung, pemain-pemain yang biasanya jadi andalan justru nggak masuk skuad. Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, sampai Ezra Walian, semuanya nggak dipanggil. Ini strategi, atau perjudian? Banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah ini langkah berani dari Hartman atau justru terlalu berisiko? Karena jujur, pemain-pemain itu punya kualitas individu yang nggak bisa dianggap remeh. Dan ternyata, ada penjelasan menarik dari pengamat. Ex-pemain Alexander Sununu ikut angkat bicara. Menurut dia, Hartman memang punya preferensi yang beda. Dia kurang cocok sama pemain yang terlalu sering dribble. Dia lebih suka yang main cepat dan langsung. Kira-kira begitu pandangannya. Artinya, gaya main bakal berubah total. Kalau dulu kita sering lihat pemain Indonesia berusaha melewati lawan satu, sekarang kemungkinan besar itu bakal dikurangi. Kenapa? Karena fokusnya pindah ke hal ini. Hartman lebih menekankan intensitas, determinasi, dan kekuatan fisik. Dia pengen timnas jadi tim yang kuat dalam duel, cepat dalam transisi, dan konsisten sepanjang laga. Bayangin main 90 menit tanpa drop, sanggup? Menurut Sununu, pemain yang dipilih itu punya endurance tinggi. Artinya mereka siap buat main dengan tempo cepat dari awal sampai akhir. Ini bukan sepak bola santai, ini perang. Gaya yang diusung Hartman bisa dibilang Spartan. Semua pemain harus kerja keras, pressing ketat, dan nggak boleh kasih ruang buat lawan. Dan yang lebih menarik lagi, pemilihan pemain ini kemungkinan besar bukan asal pilih. Hartman pasti sudah punya data lengkap tentang performa tiap pemain sebelum memutuskan. Tapi tenang, bukan berarti skill hilang. Beckham dan Yakob tetap jadi opsi penting. Mereka punya kecepatan dan dribble yang efektif, bukan buat gaya-gayaan, tapi buat langsung bikin peluang. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Gaya bermain yang bakal dipakai Hartman. Dan ini dia, gaya yang mungkin bikin kaget. Hartman diprediksi bakal pakai pendekatan direct play. Artinya bola bakal lebih cepat dialirkan ke depan tanpa banyak operan pendek. Nggak ada ribet, langsung hajar. Gaya ini mirip banget sama kick and drive, yang dulu jadi ciri khas sepak bola Inggris era 90-an. Cepat, simpel, tapi bisa sangat efektif. Tapi konsekuensinya besar. Peran gelandang bakal berubah drastis. Mereka nggak lagi jadi pusat kreativitas, tapi lebih ke penghubung cepat antar lini. Artinya, nggak ada lagi drama di tengah lapangan. Begitu bola didapat, langsung kirim ke depan. Fokusnya adalah menciptakan peluang secepat mungkin. Dan ini jadi ujian pertama Hartman. Sebagai pelatih baru, dia harus berani ambil risiko. FIFA Series ini bakal jadi eksperimen besar buat ngetes apakah strategi ini cocok atau enggak. Tapi yang paling bikin heboh, enggak ada playmaker murni di skuad. Padahal selama ini, itu identitas kita. Timnas Indonesia selalu identik dengan gelandang kreatif yang jadi otak serangan. Tapi sekarang, peran itu seolah dihapus. Diganti dengan siapa? Mayoritas gelandang yang dipanggil justru tipe pekerja keras. Joey Pelupesi dan Ivar Jenner misalnya, kuat di duel, disiplin, dan main simpel. Dan ada juga pemain multifungsi. Jordi Amat, Kelvin Verdong, dan Nathan Choaon bisa main di beberapa posisi.
Ini penting buat sistem yang fleksibel. Ini nunjukin filosofi yang jelas. Hartman lebih pilih tim yang solid daripada bergantung pada satu pemain bintang. Tapi, masa ia nggak ada kreativitas sama sekali? Tenang, masih ada opsi alternatif. Cantona Beckham. Dia bisa aja dimainkan sebagai gelandang serang. Tapi tetap dengan gaya yang lebih direct, bukan playmaker klasik. Ada juga Eliano. Dia pernah jadi playmaker, tapi sekarang lebih sering main sebagai back sayap. Fleksibilitas jadi nilai plus. Dan satu nama yang menarik. Dimitri Pamungkas. Dia punya pengalaman jadi playmaker di U23, tapi belum tentu jadi pilihan utama. Jadi sebenarnya, ini bukan kehilangan. Kreativitas tetap ada, tapi dibagi ke banyak pemain, bukan terpusat di satu orang. Dan ini bisa jadi keuntungan besar. Karena lawan jadi lebih sulit menebak dari mana serangan akan datang. Tapi di sisi lain, ada juga risikonya. Tanpa playmaker jelas, bisa jadi serangan jadi kurang tajam kalau koordinasi nggak berjalan sempurna. Nah, disinilah peran Hartman diuji. Dia harus bisa bikin semua pemain ngerti sistem dan jalanin strategi dengan disiplin tinggi. Kalau berhasil, hasilnya bisa luar biasa. Timnas bisa jadi tim yang cepat, kuat, dan sulit dikalahkan. Tapi kalau gagal, bisa jadi kita kehilangan identitas tanpa dapat pengganti yang jelas. Makanya, FIFA Series ini penting banget. Ini bukan cuma soal menang atau kalah, tapi soal pembuktian arah baru Timnas Indonesia. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah lo siap lihat Timnas Indonesia yang lebih keras, lebih cepat, dan lebih Inggris banget? Atau lo justru lebih kangen gaya lama yang penuh skill dan kreativitas? Yang jelas, era baru sudah dimulai. Dan kita semua bakal jadi saksi, apakah ini langkah menuju kejayaan, atau justru tantangan baru yang harus dilewati.